Oke, informasi terkait dengan COVID ini. Ini adalah salah satu hot topic yang juga ramai diperbincangkan di Instagramnya IDXNL ya, Pak Arya. Di mana di tengah data pemerintah mengenai angka positif dari virus corona di Indonesia yang telah menembus 100.000 orang, sejumlah public figure justru melakukan demonstrasi atau salah satunya di Bali yang menolak untuk melakukan tes rapid dan juga swab massal. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, nama Zering dari Superman is Dead ini kembali ramai menjadi perbincangan terkait dengan aksinya ikut turun ke jalan bersama dengan warga Bali untuk demo menolak rapid dan juga swab test. Bahkan dia menyatakan bahwa COVID-19 adalah konspirasi. Di Instagram IDXNL ada lebih dari 1.600 komentar pro dan kontra atas hal ini. Ya, langsung saja kita akan lihat komentar-komentarnya apa saja dari Ruby Ray yang menyebutkan kalau saya sih percaya atas kenyataan yang terlihat sekarang. Sudah banyak korban, tenaga medis maupun non-medis yang tidak mungkin saya tutup mata atas hal ini. Ini salah satu komentar. Kemudian dari Budar_OSD, katanya bahaya, tapi kalau yang sembuh sudah 60.000 tapi obatnya belum ada, tiba-tiba sembuh sendiri. Nah, bagaimana dengan TBC, HIV, kanker, kalau didiemin kok nggak bisa sembuh sendiri? Ini ada pertanyaan yang cukup unik. Berikutnya dari Dit SWN, kalau COVID menakutkan seperti yang diberitakan di Wisma Atlet, nggak akan ada dangdutan meskipun cuma sebentar. Itu dia ada komentar-komentar. Kemudian ada orang-orang yang percaya COVID berbahaya, nggak akan berani melakukan pesta seperti itu. Baik, Pak Arya, memang kalau kita cermati terkait dengan COVID-19 ini juga ada tanggapan yang beragam ya di masyarakat kalau kita bicara mengenai tadi adanya konspirasi ataupun hal-hal lain. Tapi di satu sisi ada masyarakat yang beranggapan ini nyatanya memang jumlahnya terus bertambah, kemudian korban yang mungkin meninggal akibat karena COVID-19 juga bertambah ini, Pak Arya. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, kita melihat bahwa memang dalam kondisi seperti ini berita-berita yang kita terima juga memang agak mengkhawatirkan ya. Kita melihat bahwa di beberapa negara itu juga sempat menjadi lanjutan dari wave yang sudah turun di serangan pertama seperti di Australia, kemudian di Jepang itu kembali meningkat. Tapi seperti di Italia itu belum terjadi second wave. Di Amerika sendiri kita melihat datanya sudah cukup baik dan secara global, secara di seluruh dunia kita melihat bahwa persentase yang sembuh itu lebih dari 94% dari kasus yang sudah ditutup. Dan yang meninggal itu kisarannya kurang dari 4%. Oleh karena itu sebenarnya sempat terjadi satu pemikiran dari kondisi yang seperti ini sedang berkembang itu tidak terlalu berbahaya. Sebagaimana di Amerika tingkat kematian yang sudah ada datanya itu adalah untuk heart attack bahkan jauh lebih tinggi, bisa lebih dari 3 kali lipat dibandingkan kematian yang disebabkan oleh COVID. Dan kita perhatikan seperti di Jepang ketika daily new cases-nya makin meningkat, kemudian angka kematiannya juga tidak meningkat, berarti sudah bisa ditangani dengan baik. Beda dengan di Australia yang ketika daily new cases-nya meningkat dengan cukup tinggi, tetapi angka kematiannya juga meningkat begitu. Sehingga ada kondisi berbeda di berbagai negara, tergantung dari penanganannya, dan kelihatannya jangan terlalu khawatir dengan mencekam ya supaya bisa berjalan kembali perekonomian dan bisnis, tetapi kita menerapkan satu protokol kesehatan yang cukup ketat dan memperhatikan keamanan masing-masing. Itu dia, berarti memang pada saat kita harus berdampingan dengan new normal ini seharusnya memang menjadi suatu kehidupan baru yang harus dijalani oleh masyarakat Indonesia. Memang kita tidak boleh berlebihan, tapi kita tetap harus waspada intinya, Pak Arya. Ya, betul sekali. Jadi disebutnya new adaptive era ya dengan kondisi seperti ini. Kasus yang sudah menembus 100.000 ini akankah menjadi kekhawatiran tersendiri untuk masyarakat investor di tanah air menurut Anda, Pak Arya? Ya, di Indonesia ini memang belum sempat terjadi wave 1 yang menurun, jadi masih kondisinya masih terus meningkat. Oleh karena itu cukup perlu diwaspadai bagaimana penanganan dan perilaku para pelaku bisnis dalam menerapkan new adaptive era ini, sehingga strategi-strategi bisnis yang kemudian juga kita memperhatikan kelihatannya tidak lagi mungkin akan dilakukan penutupan bisnis, tetapi akan pengendalian bagaimana dengan kondisi yang baru ini menjadi satu strategi yang bisa menjalankan perekonomian sekaligus menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat. Baik, dengan new normal menurut Anda ada sektor-sektor yang bisa dicermati oleh masyarakat investor baik traders maupun investor begitu, karena kan sudah dibuka begitu, tapi kan ini masih 50-50 Pak, dalam artian jumlah pengunjung, jumlah pekerja yang masuk pun dibatasi sehingga tidak bisa menggenjot lebih kencang, lebih jauh lagi begitu untuk pergerakan aktivitas di sektor real.
Ya, di sektor real untuk retail kelihatannya perlu strategi khusus ya untuk penerapan seperti penjualan secara online untuk meningkatkan traffic, karena traffic yang kita harapkan datang itu kelihatannya belum bisa optimal. Tapi dari sektor-sektor lain seperti otomotif sudah mulai ada pemulihan dibandingkan di kuartal 2. Kelihatan di kuartal 3 akan terjadi peningkatan karena banyak pilihan juga untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum untuk keamanan yang lebih tinggi. Selain itu kita juga melihat di sektor consumer bisa bertahan, kemudian di telekomunikasi juga menjadi pilihan karena sekarang bekerja lewat online itu juga merupakan satu revenue yang cukup baik bagi operator komunikasi. Dan kemudian kita juga melihat sementara jangka pendek untuk sektor farmasi mendapat sentimen yang cukup positif, dan juga bagaimana mereka akan menyediakan rapid test dan menjual rapid test dalam waktu dekat. Ya, farmasi masih menarik tidak untuk dicermati karena kan naiknya kemarin sudah luar biasa begitu Pak Arya. Apakah justru sekarang aksi profit taking yang mewarnainya atau justru sebenarnya peluang untuk entry masih tetap terbuka karena memang ini lebih kepada untuk jangka menengah panjang tentunya? Ya, kita melihat bahwa dalam beberapa waktu sebelumnya memang manajemen di perusahaan farmasi perlu perhatian khusus ya dari sisi efisiensi operasional juga. Sentimen jangka pendek hanya karena akan adanya distribusi dari vaksin itu sangat memberikan satu harapan yang sangat besar kepada perusahaan farmasi. Selain itu juga ada penyebaran distribusi dari rapid test yang juga cukup murah terjangkau bagi masyarakat. Maka dalam jangka pendek itu menjadi satu minat beli yang sangat kuat. Tapi kelihatannya dalam kondisi seperti ini kita juga cukup perlu berhati-hati, nanti bisa buy on weakness ketika terjadi retracement ataupun per harga yang lebih rasional. Setuju Pak Arya, karena kalau kita lihat dari Kimia Farma atau KF hari ini minusnya sudah 6,7%. Memang kenaikannya luar biasa pada beberapa waktu sebelumnya. Pelemahan yang terjadi hari ini kan nampaknya sudah mencoba realistis nih nampaknya masyarakat investor saat ini Pak Arya. Bagaimana tanggapan Anda? Kita tunggu saja sampai tekanan jualnya mereda ya. Nanti kalau bagi mereka yang cukup berminat bisa membeli dengan harga yang lebih murah dari kondisi sekarang. Baik, peluang untuk sektor farmasi menurut Anda bagi yang sudah punya kah atau yang baru mau masuk bagaimana? Yang punya kita jual dulu atau tidak nih, masih bisa di hold misalnya? Bagi yang punya dan masih ada profit itu bisa merealisasikan floating profitnya, nanti bisa membeli kembali di harga yang lebih murah dibandingkan harga sekarang. Bagi yang mau masuk juga boleh tunggu sampai mereda tekanan jual. Itu dia, berarti memang tekanan jual pasti akan terus berlanjut nih kalau saya tangkap dari Pak Arya nih. Baik, itu dia untuk analisis dari sektor farmasi. Masih ada satu segmen berikutnya Pak Arya, kita akan bahas di mana pemerintah memperlebar lagi defisit APBN di tahun 2021. Kami segera kembali.